Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12H akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan saya, Airin Zurianti. Yang kedua yaitu Akhtar Muammar. Yang ketiga, Alfa Rizky. Yang keempat, Made Fitri Asmira. Yang kelima, Nada Viva. Dan yang terakhir yaitu Sekar Putri. Pengertian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan dinamika proses kenaikan jumlah output barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses perubahan-perubahan yang berkesinambungan untuk menimbulkan kesejahteraan bagi sosial. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dinyatakan dalam PDB. Pertumbuhan ekonomi tidak disertai perubahan struktur ekonomi serta tidak peduli dengan pemerataan pendapatan sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi digambarkan melalui bentuk kenaikan produksi yang disertai perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan dan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. Persamaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi keduanya menunjukkan bahwa adanya kemajuan yang dialami oleh perekonomian. Keduanya juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita di kalangan masyarakat. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Poin-poinnya ada 9 diantaranya yaitu 1. Tanah dan kekayaan alam lainnya. 2. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. 3. Barang-barang dan modal dan tingkat teknologi. 4. Uang. 5. Manajemen. 6. Kewirausahaan. 7. Informasi. 8. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Dan 9. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Pertumbuhan ekonomi dalam teori pertumbuhan, kaum klasik mengasumsikan bahwa luas tanah dan kekayaan alam. Para ahli ekonomi klasik mengemukakan teori penduduk optimal. Teori tersebut menyatakan bahwa kekurangan penduduk menyebabkan produk marginal lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik selalu berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input, yakni modal dan tenaga kerja, yang dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan. Penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, digunakan data produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi PDB pada tahun yang dihitung dengan PDB tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan PDB pada tahun sebelumnya, dan hasilnya dikali dengan 100%. Masalah pokok pembangunan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah. 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. 5. Keterbatasan modal dan investasi. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta mengatasi masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan. Menurut Todaro, sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan pokok secara merata, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan, serta peningkatan tarif hidup melalui kenaikan pendapatan, memperluas lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan serta harga diri individu dan bangsa. Karakteristik negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah.
Ciri-cirinya adalah pendapatan per kapita rendah sehingga daya beli masyarakat kecil, kemiskinan masih tinggi, banyak penduduk belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, pengangguran dan setengah menganggur tinggi karena lapangan kerja terbatas, distribusi pendapatan tidak merata, kekayaan hanya dikuasai sebagian kecil masyarakat, bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, kualitas sumber daya manusia rendah, pendidikan dan kesehatan masih kurang, teknologi dan modal terbatas sehingga produktivitas terendah, pertumbuhan penduduk tinggi yang menambah beban ekonomi negara. Indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi digunakan untuk melihat keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan penilaian dilakukan melalui beberapa ukuran utama. Yang pertama, pendapatan nasional per kapita, yang menunjukkan bahwasannya rata-rata pendapatan penduduk dan digunakan untuk melihat angka kemakmuran suatu negara. Kedua, indeks kualitas hidup atau IPM, mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.